Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andi Dwi Rahayu dengan NIM 191010503925 dari program studi manajemen Universitas Pamulang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan materi mengenai pasar dan kebijakan pemerintah dari mata kuliah Sosiologi Ekonomi yang diampu oleh Ibu Heni Marlina, SPLI MM MAG. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian pasar. Sebenarnya di sini apakah teman-teman mengetahui apa itu pasar? Ya, betul sekali. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan interaksi jual beli barang dan jasa. Baik, selanjutnya yaitu unsur atau komponen pasar. Yang pertama, adanya penjual, kemudian adanya pembeli, selanjutnya adanya barang dan jasa yang diperjualbelikan, adanya alat pembayaran, adanya tempat, adanya sistem, adanya perantara atau agen, adanya distributor. Kemudian ada syarat-syarat pasar. Yang pertama, terdapatnya barang dan jasa yang diperjualbelikan. Yang kedua, adanya calon penjual dan calon pembeli untuk melakukan jual beli. Dan yang ketiga, terdapatnya kesepakatan harga antara barang dan jasa yang diperjualbelikan antara penjual dan pembeli. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu kebijakan pemerintah. Siapa yang tahu apa saja campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi? Tidak tahu? Oke, campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama, membuat dan melaksanakan peraturan atau undang-undang. Yang kedua, secara langsung melakukan kegiatan ekonomi atau membuat perusahaan. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Apa itu kebijakan fiskal dan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dijalankan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang dalam perekonomian. Kemudian kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah di dalam memungut pajak dan membelanjakan pendapatan pajak tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Selanjutnya yaitu fungsi dan peran pemerintah dalam perekonomian. Berikut adalah fungsi penting pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama, yakni fungsi stabilisasi, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang kedua, fungsi alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyediaan barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, dan penyediaan fasilitas. Dan yang terakhir yaitu fungsi distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Adapun bentuk dari peran pemerintah yaitu melakukan intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya yaitu mengatasi dampak eksternalitas yang merugikan seperti pencemaran lingkungan. Misalnya sebuah pabrik tekstil membuang limbahnya ke sungai. Padahal seharusnya pabrik tersebut membangun fasilitas pembuangan limbah. Akibatnya semakin banyak penduduk yang merasa dirugikan atas polusi dan limbah karena kegiatan dalam pabrik tersebut. Nah, di sini peran pemerintah sangat penting, yaitu memberikan peringatan dan mengenakan pajak polusi untuk mendanai kerugian-kerugian lain. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu mengapa pemerintah ikut campur dalam perekonomian. Pemerintah ikut campur dalam kegiatan perekonomian apabila di dalam pasar menemui kegagalan, maka pemerintah memberikan solusi supaya menanggulangi kegagalan pasar, sehingga tidak adanya eksternalitas yang merugikan banyak pihak. Kita lihat contoh kegagalan pasar adalah harga cabai mahal karena pasar gagal mendistribusikan cabai di wilayah lokal, sehingga menyebabkan kelangkaan di suatu wilayah. Maka solusi dari pemerintah adalah dengan pemberdayaan petani cabai lokal dan mempermudah distribusinya atau kebijakan impor agar kelangkaan dapat ditanggulangi. Baik teman-teman, dari materi yang telah saya jelaskan tadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwa pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa.
Dan dalam kegiatan perekonomian, peran pemerintah sangat penting untuk menanggulangi kegagalan-kegagalan pasar. Demikian presentasi dari saya. Sebelum undur diri, izinkan saya berpantun. Jalan-jalan ke Pasar Senen, jangan lupa beli selasih. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.